Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Oke, kita kemarin sudah melakukan Gara tanya-tanya dan juga Gara action. Nah, sekarang kita akan buat video mengenai Gara view, yaitu Gara review. Nah, apa sih sebenarnya yang akan kita review? Ini yang lagi hangat diperbincangkan di Twitter, di Instagram, di Google ya, di berita-berita semua banyak banget artikelnya. Dan ini yang sedang diperbincangkan adalah klepon. Ini padahal makanan kesukaanku ya, klepon. Dari makan zaman waktu SD, ini sudah enak banget. Ini klepon enak banget. Ala-ala selebgram gitu ya, walaupun belum jadi selebgram gitu ya. Enak banget. Nah, sebenarnya yang mau kita pertanyakan adalah, pertama nih, apa sih sebenarnya kandungan dari atau bahan dulu deh, bahan yang ada di dalam klepon ini sendiri. Nah, kalau berdasarkan Google, karena aku bukan ahlinya masak, jadi ini kalau berdasarkan Google, bahan klepon ini adalah yang pertama kelapa, kemudian kedua adalah pandan wangi, ketiga adalah gula aren, dan yang terakhir adalah tepung beras ketan. Nah, jadi klepon ini sebenarnya terbuat dari bahan-bahan yang alami, guys. Makanya bisa enak. Kita coba satu ya. Setiap jawab pertanyaan kita ada makan satu. Pakai tangan kanan dong. Nah, setelah dari bahan, sebenarnya kandungan gizi yang ada di dalam klepon ini apa aja sih gitu. Nah, ini berdasarkan riset juga bahwa setiap 100 gram klepon terdapat energi 215 kilokalori. Lemak total 3,7 gram, protein 3,7 gram, karbohidrat total 3,7 gram, dan serat pangan 1 gram dari Dr. Sepriani Timurtini Limbong. Enak banget, guys. Klepon. Pagi-pagi makan klepon, dahsyat. Mantap. Nah, sekarang banyak yang bilang, apakah klepon ini ramai diperbincangkan bahwa klepon ini tidak halal? Aku sebenarnya pas baca pertama tahu di Twitter itu agak aneh sih. Klepon dari mananya nggak halal ya gitu. Dan ternyata sebelum aku buat video ini aku sudah browsing sih. Makanya aku berani makan ya. Dan kita bedah Al-Baqarah ayat 173 ya. Jadi di situ ada sumber halal atau tidak haramnya ya. Atau yang disebut haramnya itu makanan seperti apa sih gitu. Ini aku dapat ayat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, makanan yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam itu ketika menyembelih apapun, misalkan ayam, kemudian domba ya, karena sekarang lagi Idul Adha, atau kambing, sapi gitu, itu harus mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau menyebutkan nama Allah. Nah, itu baru halal untuk dimakan. Nah, kalau klepon sendiri itu tidak ada bahan-bahan yang disebutkan, bahkan tidak ada hal-hal yang melanggar surat Al-Baqarah ayat 173 ini. Jadi menurutku sih ini mah
cuma akal-akalan aja kali ya, biar klepon ini naik lagi gitu, dan yang punya usaha klepon bisa laku gitu ya. Ini menurut pendapatku ya, sekali lagi aku juga bukan ahli dalam agama juga gitu, bisa jadi salah. Dan kalau teman-teman merasa beda pendapat, silahkan kolom komentar itu bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, jadi teman-teman bisa bebas berargumen ya, karena ini menurut argumen pribadiku. Nah, sekarang nih, terus kenapa ada yang buat klepon tidak halal atau klepon haram? Nah, kalau berdasarkan alasan-alasan yang ditulis di Google, nomor 1 yang paling banyak adalah ini sebagai ajang promosi. Memakai kata Islami dan halal dalam strategi pemasaran atau ajang promosi produk untuk menarik hati pembeli. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi ini tuh sudah banyak dipakai. Nah, tapi klepon tidak halal ini menjadi satu perbincangan baru yang selama ini tidak pernah dibahas kan. Dan klepon sendiri ini juga sudah ada, makanan ini sudah ada dari zaman lama ya, udah zaman dahulu kala tuh sudah ada klepon ini gitu. Bahkan orang-orang dulu suka banget makan klepon ini. Terus kemudian yang kedua adalah bisa jadi mengada-ngada ya. Jadi artikel ini menyebutkan bahwa hal itu mengada-ngada, kembali lagi sih sebenarnya untuk sebagai ajang promosi aja dari mereka yang menggeluti bisnis atau usaha kuliner di bidang klepon. Nah ini guys, aduh enak banget nih guys. Dahsyat. Jadi kesimpulannya adalah, menurut aku pribadi, klepon ini tidak ada yang haram selama sebelum dimakan dibaca bismillah dulu ya. Jadi klepon ini masih halal guys, karena tidak mengandung babi, tidak mengandung bangkai, darah, dan tidak ada juga penyembelihan. Oke guys, segitu aja penjelasan review kali ini. Tujuan aku buat video ini supaya teman-teman bisa dapat gambaran tambahan kenapa sih sebenarnya klepon ini ramai diperbincangkan kemarin sampai trending Twitter ya. Yang balik lagi, ini adalah strategi pemasaran, atau mungkin ada hal yang belum aku tahu, silakan teman-teman lengkapi atau komen di kolom komentar. Jadi aku juga bisa tahu, bisa belajar, karena aku juga bukan yang paling ahli. Tapi selama aku browsing artikel, aku tidak menemukan alasan yang benar, yang akurat bahwa kenapa sih klepon itu disebut tidak halal gitu. Selain untuk ajang promosi atau ajang menaikkan bisnis di bidang klepon gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Karena alhamdulillah subscribernya sudah nih, cut aja. Sampai jumpa di video berikutnya.